Kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi terkait tugas neraca massa dan energi pertanian, yaitu dengan judul Analisa Neraca Massa Distribusi Konsentrasi Nutrisi Utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium dalam sistem aquaponik terintegrasi pada tanaman tomat, selada, dan ikan nila di greenhouse. Dari Rista, saya sendiri, Hasya, dan Kemala. Boleh di next? Pertama, pendahuluan. Sistem aquaponik menggabungkan antara budidaya ikan dan tanaman dalam satu ekosistem tertutup. Akan tetapi, di dalam mekanismenya, terkadang ada beberapa nutrisi yang tidak konsisten di sistem aquaponik. Tidak seperti sistem hidroponik yang selalu konsisten aliran nutrisinya. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu manajemen nutrisi yang dapat mengatur aliran nutrisi tersebut sehingga selalu konsisten dan selalu memiliki massa yang sama. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan neraca massa energi untuk menghitung aliran nutrisi yang ada di dalam suatu sistem aquaponik. Kemudian, berikut merupakan tujuan dari review jurnal kami atau studi kasus kami. Yang pertama, di sini kami menentukan komposisi nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman tomat dan juga selada di dalam sistem aquaponik. Kemudian, kami menentukan komposisi nutrisi yang dihasilkan oleh kotoran ikan nila yang akhirnya akan dipakai sebagai sumber nutrisi tanaman tomat dan selada. Kemudian, tujuan kami yaitu menghitung neraca konsentrasi nutrisi pada sistem aquaponik. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu keseimbangan nutrisi dalam sistem aquaponik di greenhouse sangat bergantung pada hubungan antara input, transformasi maupun output dari nutrisi. Maka dari itu analisis distribusi konsentrasi nutrisi itu sangat penting untuk melihat efisiensi dari sistem aquaponik. Kemudian ada juga prinsip kekekalan massa yang dipakai untuk menjadi dasar dari neraca massa dalam distribusi nutrisi pada sistem aquaponik terintegrasi. Nutrisi dalam sistem ini berasal dari pakan serta hasil metabolisme ikan, kemudian mengalami transformasi melalui proses biologis, kemudian proses kimiawi, dan juga nutrisi ini digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan terakumulasi di akhirnya. Kemudian hubungan antara ketersediaan nutrisi dan produktivitas sangat jelas, di mana tingkat nutrisi yang seimbang akan meningkatkan pertumbuhan tanaman dan ikan secara simultan, menciptakan efisiensi dalam produksi pangan berkelanjutan. Selanjutnya pada metodologi, jenis penelitian yang kami gunakan adalah metode eksperimen studi pustaka, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Lalu juga ada pendekatan kuantitatif untuk menghitung dan menganalisis neraca massa konsentrasi termasuk pada nutrisi dari sistem aquaponik ini. Lalu selain itu juga ada metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil analisis distribusi konsentrasi termasuk nitrogen, fosfor, dan kalium pada aquaponik. Data yang disajikan dalam bentuk tabel untuk menggambarkan distribusi nutrisi. Lalu untuk fokus penelitian ini ada pada keseimbangan nutrisi dan pertumbuhan tanaman serta ikan dalam sistem aquaponik. Berikut ini ada perhitungannya. Yang pertama itu ditinjau pada ikan nila itu sendiri menggunakan perhitungan feed conversion ratio. FCR ini digunakan untuk mengukur efisiensi sistem aquaponik dalam memanfaatkan pakan ikan dengan rumus jumlah pakan yang diberi dibagi peningkatan bobot ikan. Lalu ada perhitungan konsentrasi nutrisi dalam air, yaitu untuk mengetahui distribusi konsentrasi yang teraliri di dalam sistem aquaponik itu sendiri, yaitu dengan rumus C sama dengan M per V. Boleh di next? Lalu ada analisis neraca massa nutrisi, yaitu untuk memastikan bahwa ada keseimbangan antara input dan output dari nutrisi itu sendiri. Untuk inputnya itu ada dari input pakan ikan dan limbah ikan. Dan pada outputnya itu terdapat penyerapan nutrisi oleh tanaman dan ada limbah dari sistem. Dan terakhir ada perhitungan efisiensi penyerapan nutrisi oleh tanaman dengan rumus sebagai berikut. Baik, selanjutnya untuk pembahasan yang pertama itu adalah analisis feed conversion ratio FCR atau FCR. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal utama, beliau meneliti penggabungan budidaya ikan nila dan tiap tanaman, yaitu tanaman tomat dan tanaman selada menjadi sistem aquaponik. Pemberian pakan ikan nila diberikan dengan jumlah yang sama pada masing-masing tanaman sebesar 3.680 gram selama periode produksi 3 bulan. Lalu ada tinjauan dari hasilnya ini, yaitu rata-rata bobot ikan dihitung untuk menentukan jumlah pakan awal sebagai penyesuaian jumlah pakan tiap minggunya. Lalu untuk pertumbuhan ikan yang tepat juga disebabkan oleh respon ikan yang baik dan tingginya efisiensi pakan, sehingga FCR ini sangat dibutuhkan untuk produktivitas ikan nila. Selain itu juga ada parameter lingkungan yang mempengaruhi sistem aquaponik itu sendiri. Berikut ini terlampir tabel rata-rata peningkatan biomasa ikan dan FCR pada sistem aquaponik terhadap komoditas tanaman selama 3 bulan. Di sini sudah di-highlight pada warna yang kuning, yaitu ada FCR dan ada peningkatan biomasa. Di sini dapat disimpulkan bahwa sistem aquaponik berbasis tomat memiliki FCR yang lebih rendah dan laju peningkatan biomasa total ikan yang lebih tinggi dibandingkan pada sistem aquaponik komoditas lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kondisi air pada sistem aquaponik tomat lebih mendukung meskipun jumlah pakan ikan yang diberi sama. Lalu untuk perhitungan FCR sendiri itu adalah jumlah pakan dibagi dengan bobot ikan. Karena jumlah pakannya sama, maka yang akan berefek besar adalah peningkatan bobot ikan, di mana hubungan antara FCR dan bobot ikan ini akan selalu berbanding terbalik. Lalu untuk indikasi bahwa FCR itu rendah, maka menunjukkan efisiensi pakan ini akan lebih tinggi. Artinya lebih banyak pakan dimanfaatkan untuk pertumbuhan ikan dibandingkan yang terbuang. Sebaliknya pada FCR yang lebih tinggi, menunjukkan pakan kurang efisien digunakan.
Lalu yang kedua, ada pun hubungan antara FCR dan efisiensi nutrisi dari kotoran ikan. Pada FCR yang rendah akan lebih banyak pemanfaatan pakan menjadi biomasa, sehingga lebih sedikit hasil kotoran ikan yang dilepas ke sistem. Sebaliknya, jika FCR tinggi akan lebih banyak pakan yang tidak dimanfaatkan dan akan menjadi kotoran. Nah, karena adanya perbedaan hasil kotoran ikan ini, maka jumlah nutrisi yang tersedia bagi tanaman akan berpengaruh juga. Pada nilai FCR rendah, hasil kotoran yang lebih sedikit akan mengakibatkan nutrisi kotoran yang lebih rendah, termasuk seperti amonia, nitrat, dan fosfat. Sebaliknya juga pada FCR yang tinggi, ini akan menghasilkan kotoran yang lebih banyak dan akan terurai menjadi lebih banyak nutrisi untuk tanaman melalui proses nitrifikasi. Namun, apabila FCR ini terlalu tinggi, maka akan ada kenaikan nilai EC yang merusak keseimbangan kualitas air. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan nilai FCR untuk memastikan produktivitas ikan dan juga tanaman. Selanjutnya yaitu terdapat analisis neraca massa. Nah, berikut merupakan skema sistem kami. Ini merupakan sistem aquaponik yang terdiri dari ikan dan juga tanaman. Di bagian ikan, input yang masuk terdapat air dan juga pakan, sedangkan yang keluar outputnya yaitu ada air dan juga kotoran. Kemudian di bagian tanaman, input yang masuk yaitu air dan juga kotoran ikan, sedangkan output yang keluar yaitu air yang keluar dari tanaman dan akhirnya akan masuk lagi ke tank ikan. Nah, di sini dapat ditinjau dari dua bagian yaitu ikan dan tanaman. Nah, asumsinya massa dan konsentrasi berbanding lurus sehingga perhitungan konsentrasi dapat menggunakan kaidah perhitungan massa. Kemudian diasumsikan juga air yang masuk ke tank ikan sama dengan air yang keluar di tank ikan. Tidak ada air yang hilang akibat diserap oleh ikan, serta tidak ada generasi maupun consumption. Oleh karena itu, rumus yang ada yaitu C input dikurangi C output sama dengan akumulasi. Mengapa ada akumulasi? Karena akan ada pakan yang dicerna dan terakumulasi di ikan. Nah, ini direpresentasikan dengan bobot ikan. Sehingga eh, rumus akhirnya yaitu C pakan dikurangin konsentrasi pakan dikurangi konsentrasi kotoran ikan sama dengan konsentrasi yang dicerna oleh ikan. Nah, ini kemudian ditinjau lagi digunakan untuk meninjau neraca massa nutrisi di bagian tanaman. Em, M air dari ikan dan kotoran dari ikan akan menjadi input bagi tanaman sehingga konsentrasi input dikurangi konsentrasi output sama dengan akumulasi. Akumulasi ini merupakan total nitrogen, fosfat dan juga kalium yang diserap oleh tanaman dan akhirnya diubah menjadi biomasa tanaman. Sehingga rumus akhirnya yaitu konsentrasi kotoran ikan ditambah konsentrasi air ikan dikurangin konsentrasi air tanaman sama dengan konsentrasi yang diserap tanaman. Konsentrasi ini maksudnya konsentrasi dari NPK. Nah, kedua persamaan ini akan digunakan untuk menghitung selanjutnya. Dari tabel ini, kita bisa mendapatkan konsentrasi NPK yang berasal dari fish tank atau kolam ikan. Volume fish tank sebesar 350 liter. Kemudian input di sini kami berfokus pada tanaman karena ikan sudah dihitung dari FCR sehingga kami hanya meninjau dari akumulasi ataupun analisis neraca massa yang terjadi di tanaman. Nah, kemudian input tanaman ini berasal dari kotoran ikan dan juga air yang ada di ikan. Nah, hal ini bisa dihitung kotoran ikan didapatkan dari DDR, daily release rate, sedangkan air yang ada di ikan ini konsentrasinya didapatkan dari RO water. Nah, didapatkan konsentrasi N di konsentrasi awal yaitu sebesar 19.999 dan konsentrasi fosfat sebesar 76.069 dan konsentrasi kalium sebesar 25.984. Konsentrasi awal ini merupakan input. Kemudian dihitung akumulasi nutrisi yang ada di jaringan-jaringan tanaman. Nah, berikut merupakan hasil yang didapatkan dari masing-masing tanaman tomat dan tanaman selada. Pada jurnal didapatkan fresh mash tomat sebesar 1.005, sedangkan fresh mash selada sebesar 181 gram. Dari perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan, kita dapat mendapatkan konsentrasi output. Konsentrasi output dari rumus atau persamaan yang sudah didapatkan dapat dimodifikasi sehingga konsentrasi output sama dengan konsentrasi awal ditambah konsentrasi yang diserap oleh tanaman. Nah, berikut merupakan hasil yang didapatkan. Ada pembahasan mengenai bagaimana sih efisiensi penggunaan nutrisi ini dalam sistem aquaponik yang dibandingkan dengan sistem hidroponik. Nah, dengan fokus pada dua parameter yaitu dari nitrogen use efficiency atau NUE dan phosphorus use efficiency atau PUE. Nah, berdasarkan asumsi-asumsi yang ada dari jurnal dan setelah dihitung dengan perhitungan dari rumus efisiensi nutrisi menunjukkan bahwa tanaman tomat dalam sistem aquaponik menghasilkan NUE sebesar 41% dan PUI sebesar 61%. Nah, sementara itu pada tanaman selada, NUI mencapai 30% dan PUI-nya sebesar 46%. Ketika dibandingkan dengan sistem hidroponik, seperti pada tabel, aquaponik ini menunjukkan keunggulan yang signifikan. Nah, hasil ini tuh menegaskan bahwa sistem aquaponik jauh lebih efisien dalam memanfaatkan nutrisi, nitrogen, dan juga fosfor dibandingkan sistem hidroponik. Oleh karena itu, aquaponik tidak hanya lebih hemat nutrisi, tetapi juga lebih ramah lingkungan. Dan menjadikan si aquaponik ini
menjadi pilihan yang lebih baik untuk budidaya tanaman. Boleh di next. Yaitu ada pengaruh konsentrasi nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman dan ikan. Pada tabel ini menunjukkan hasil perbandingan biomasa total tanaman dan ikan, kemudian konsumsi air kumulatif, serta efisiensi penggunaan air pada tanaman tomat dan selada yang ditanam menggunakan sistem aquaponik dan juga hidroponik pada periode tertentu. Nah, tabel ini mengindikasikan bahwa konsentrasi nutrisi dalam sistem aquaponik mendukung pertumbuhan yang lebih baik, menghasilkan biomasa yang lebih tinggi, dan baik untuk tanaman ataupun ikan dibandingkan sistem hidroponik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem aquaponik dapat memberikan nutrisi yang lebih seimbang dan juga efisien untuk pertumbuhan tanaman dan ikan. Kemudian, efisiensi penggunaan dari air yang lebih baik dalam aquaponik juga menjelaskan tentang keunggulan sistem ini dalam memanfaatkan sumber daya air serta nutrisi secara optimal. Dan balik lagi seperti yang tadi, bahwa pilihan dari aquaponik ini lebih sustainable daripada hidroponik. Boleh di next. Kesimpulan dari studi kasus kami yaitu komposisi nutrisi yang dibutuhkan tanaman tomat yaitu CN sebesar sekian dan CB sebesar sekian dan CK sebesar sekian. Sedangkan pada tanaman selada CN sebesar sekian, CB sebesar sekian, dan CK sebesar sekian. Nah, komposisi nutrisi yang dihasilkan oleh kotoran ikan nila pada sistem aquaponik dan telah kami hitung yaitu sebesar CN sebesar sekian, CB sebesar sekian, dan CK sebesar sekian. Dan yang ketiga, neraca konsentrasi nutrisi pada sistem aquaponik dapat dihitung dengan kaidah neraca massa yaitu input kurangin output sama dengan akumulasi. Jika sistem steady state, maka input sama dengan output. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.